Apakah sama kalau kita sakit, kita harus punya iman betul-betul, percaya kepada kuasa Allah sehingga kita disembuhkan? Jumpa lagi di acara Voice of Hope bersama dengan saya. Saudaraku, di dalam Yakobus 2 ayat 17, firman Tuhan berbunyi begini. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Ya, perhatikan kalimat ini yang sering sekali dipakai. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, satu kejadian yang tidak pernah saya lupakan begini. Satu saat saya berdoa, diminta berdoa untuk orang sakit di rumah sakit. Nah, waktu saya datang ke sana, ternyata ada, ya sebut saja hamba Tuhan yang lainnya yang juga dipanggil untuk berdoa. Ya, sakitnya sudah parah ya, karena dia sudah tidak sadarkan diri alias koma. Nah, waktu pendeta itu selesai berdoa, dia berkata kepada keluarga yang ada di rumah sakit itu begini. Ternyata dari pembicaraan itu saya melihat bahwa pendeta ini sudah dipanggil berulang kali. Dari mana saya tahu itu? Karena pendetanya berbicara begini. Percuma panggil-panggil saya terus kalau kalian tidak punya iman. Jadi malah dimarahi, saudaraku. Kalian harus punya iman. Percaya betul-betul kalau setelah saya berdoa ini, Tuhan bekerja. Kalau kalian tidak punya iman, ya tetap aja koma terus. Tidak pernah ada perbaikan dalam yang sakit itu. Maksudnya begitu. Ya, singkat cerita, hamba Tuhan ini pulang dan kemudian saya berdoa. Tapi ya tidak ikut-ikut, tidak saya marah-marahin. Saya berdoa minta kekuatan sama Tuhan untuk keluarganya supaya bisa menjaga dengan baik. Dan kalau ada sesuatu yang rencana yang misalnya Tuhan panggil, keluarga ini diberi kekuatan. Saudaraku, bukankah seringkali daripada kita sering mendengar dan mendengungkan ayat ini, bahwa dikatakan begini, kalau iman itu tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Saya mempercayai ayat ini bisa juga dipakai karena saya juga mempercayai setiap kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kita bisa baca di Perjanjian Baru, di dalam kitab Injil sering dikatakan bahwa imanmu menyelamatkan engkau. Berarti juga bahwa kita harus percaya akan kuasa Allah. Itu dibutuhkan iman. Tetapi yang sering dikutip adalah ayat di dalam Yakobus 2 ayat 17, kalau iman tanpa perbuatan mati. Saudaraku, maksud ayat ini apa sih? Apakah sama kalau kita sakit, kita harus punya iman betul-betul, percaya kepada kuasa Allah sehingga kita disembuhkan? Amin, saya percaya itu. Tetapi kalau kita mau menggali lebih dalam, apa yang dimaksudkan Yakobus ini? Kalau kita ini beriman tidak disertai perbuatan, hakikatnya adalah mati. Yang dimaksud oleh penulis kitab ini yaitu Yakobus adalah seperti ini. Seringkali kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, ya, tetapi tidak menunjukkan perbuatan kita kepada orang lain. Seringkali kita mengaku dan bertingkah laku seperti orang yang percaya kepada Tuhan. Dan memang ia percaya kepada Tuhan betulan. Tetapi dalam memperlakukan orang lain, kita semena-mena. Nah, saudara bisa baca di dalam Yakobus pasal 2 secara lengkap. Di situ dikatakan, kalau kita menilai atau memperlakukan orang yang kaya dengan orang yang miskin, itu kita memperlakukan secara berbeda. Ataupun kita didatangi orang untuk minta pertolongan, ya. Contohnya minta makan dan minta pertolongan kebutuhan dan sebagainya. Kita hanya berdoa saja. Lalu pulanglah. Alkitab berkata, kalau cuman itu saja, di manakah perbuatanmu? Jadi artinya ayat ini kalau mau
kupas lebih jelas adalah percaya kita kepada Kristus Yesus itu harus ditunjukkan juga lewat perbuatan. Bukan lewat mengaku bahwa kita punya iman. Akhirnya dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Yang artinya bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, kita melakukan pelayanan apapun, tapi kita tidak punya iman atau perbuatan kita sama sesama kita, itu tidak nyata. Sia-sia perbuatan kita. Sia-sia iman kita kepada Kristus. Mati, firman Tuhan katakan. Oleh karena itu, Sobat VOH, kita harus sepadan. Ya, kita harus balance. Kita harus seimbang. Antara apa? Antara iman kita kepada Kristus dan iman kita dengan perbuatan iman kita kepada sesama. Bukan hanya kepada Kristus saja yang ditonjolkan, tetapi kepada sesama kita tidak dianggap. Tetapi harus balance, harus seimbang kepada Kristus dan kepada sesama. Kalau ini nyata, Alkitab bisa katakan bahwa iman kita benar-benar iman yang hidup, bukan iman yang mati. Jadi iman bukan hanya, kalau orang punya iman bukan hanya berkata bahwa, saya nggak sembuh-sembuh karena saya nggak punya iman. Nggak hanya begitu, saudara. Perbuatanmu lah, itu yang harus nampak. Sehingga apa? Sehingga iman kita kepada Kristus benar-benar nyata. Biar ini menguatkan setiap kita dan memberi pengertian yang lebih dalam tentang bagaimana kita harus beriman dan bagaimana kita harus melakukan perbuatan itu. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, tetap kuat, dan selamat sore.